بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به dan cara menangani atau menyembuhkan pemahaman masalah terhadap apa yang diyakini oleh orang-orang mengkafir sehingga mereka tertipu dengan masalah duniawi. Cara menyembuhkannya itu ujar Imam Ghazali, selain semalam beriman dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, yaitu mengimani, membenarkan apa yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya dunia itu sangatlah hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyatakan bahwa dunia itu kada lebih harganya di hadapan Allah daripada sekedar sebelah halar nyamuk. Kalau halarnya nyamuk itu halus, orang kadada memandang sedikit juga pun. Andai kata halar nyamuk itu tadi patah sebelah, tak andap di meja, orang kada berpikir hendak mengambil, hendak menggunakan halar nyamuk. Atau orang berpikir misalnya sebelah halar nyamuk itu hendak menjual, kada berpikir. Saking kada berharganya halar nyamuk sebelah itu, ketika orang sadar ada di bagi orang sebelah halar nyamuk, orang langsung membuang. Nah, ujar Nabi, dunia di hadapan Allah Ta'ala ada lebih harganya dari sebelah halar nyamuk, saking kada berharganya. Nah, maka dari itulah di antara sebahagian orang-orang yang mereka itu merasa hidup ini tadi serba kurang, biasa mengaku-akan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa justru kita yang taat lawan Allah, justru kita yang beribadat menjalankan perintah Allah Ta'ala ini, hidup di dunia ini sangat ketinggalan daripada orang-orang yang pada taat, bahkan ketinggalan daripada orang-orang yang kafir. Kenapa jadi bubuhannya itu nyaman-nyaman, jadi bubuhannya itu mendapatkan harta banyak. Kalau bubuhan kita ya Rasulullah, bubuhannya hendak apa aja kawan, dan nomor itu nomor ini kawan. Ekonomi mereka memegang, bisnis mereka menguasai. Kenapa bubuhannya itu kada bubuhan kita? Dijawab oleh Rasulullah, itulah perbandingan bahwa Allah Ta'ala mengasihi, mencintai kepada satu golongan, dan Allah Ta'ala memurkai kepada satu golongan.
kita misalnya ada orang sini mau kasih apa? Lalu dijawab oleh Rasulullah, kalau orang Allah Ta'ala mencintai kepada orang-orang itu, tentulah Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepada mereka itu barang yang tidak berharga. Kalau Allah tidak menyenangi, bahkan Allah Ta'ala menghinakan kepada satu golongan, maka Allah akan berikan kepada mereka apa-apa yang tidak berharga di hadapan Allah Ta'ala. Makanya orang-orang beriman dunia dibagi sepadarnya aja. Kenapa? Karena dunia itu tidak berharga. Allah Ta'ala cinta kepada orang-orang yang beriman, maka Allah pada mengunjungi dunia yang pada berharga itu. Adapun orang-orang yang pada beriman, orang-orang yang tujuannya duniawi semata, atau orang itu tadi pada beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka menganggap bahwa dunia ini adalah nyata-nyata, bahwa akhirat itu pada nyata, itulah mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala duniawi yang itu pada harganya di hadapan Tuhan. Muatlah di belakang maklumnya atau maju sedikit sini, maju lagi, jangan sedikit saja maju di belakang satu. Jadi jangan bingung kita kalau orang-orang justru orang ingkar lawan Allah, orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya lawan Allah, itu mereka yang sukses di dunia ini. Coba lihat kalau umat Yahudi itu bisnis di dunia ini dalam genggaman Tuhannya, semua produk yang disenangi oleh orang-orang Islam itu hampir 85% itu produk orang-orang Yahudi. Ada juga yang lain dari orang Yahudi, yang dari orang pribumi, itu pada seberapa disenangi oleh orang-orang pribumi, lebih-lebih tetapi disenangi oleh orang-orang Islam. Itu fakta itu, jadi bisa itu fakta. Bajai aja, dekti aja, produk apa yang dipakai, produk apa yang digunakan oleh kebanyakan umat manusia di permukaan bumi ini, itu kebanyakannya yang mewah-mewah, yang merek-merek bergengsi, merek-merek yang membuat orang itu jadinya bangga, itu adalah made-in-nya Yahudi. Quran sudah mengadakan bahwa hubungan Bani Israel dengan keturunan Israel Yahudi, memang mereka itu diberikan Allah Ta'ala kelebihan otak, memang lebih cerdas dan lebih pintar daripada orang-orang yang di luar Bani Israel. Kecantikan, kegantengan,
keberanian, itu memang Tuhan memberikan lebih. Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, nah kita orang nampak tetapi mengerti masalah urusan-urusan yang di luar sana, masalah strategi atau bisnis kayak apa, kali berdunia dan macam-macam, ada aja sudah bagiannya yang mengurus masalah itu, yang pintar di bidang itu. Nah kita tapi mengerti ini jangan umpat-umpatan, uruslah dan supaya kita itu bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada terpengaruh dengan tipu daya duniawi. Itu kada terperdaya dengan tipu daya duniawi. Makanya Imam Ghazali pada awal-awal kitab ini yang sering bicarakan ialah tentang tertipunya orang-orang kafir daripada dunia. Sidin mengatakan sebenarnya, Sidin mengisahkan bahwa orang kafir itu menyatakan mereka an-naqdu khairun minan nasi. Nang wayah ini yaitu kehidupan di dunia. Nang wayah ini kehidupan di dunia itu lebih nyata, lebih pasti ketimbang hanya janji-janji di ayat, janji-janji di hadis, kayak Nabi banyak berbuat baik di dunia, kita dibalas di akhirat. Itu akhirat hanya kabar-kabar belaka, kada ada kenyataannya. Lebih baik dunia berarti daripada akhirat, karena akhirat punya ruhannya katanya. Lalu orang-orang kafir itu tadi, mereka menghabiskan segenap kemampuan mereka untuk dunia, karena mereka punya keyakinan seperti itu. Nah, syahidnya adalah maksud Imam Ghazali. Maksud Imam Ghazali itu orang-orang kafir. Kita jangan seperti itu. Kita ada punya Tuhan, kita ada punya keyakinan. Nah Allah Ta'ala menyatakan bahwa wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Ya Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuhan mengatakan kehidupan di dunia itu hanya sekadar perhiasan belaka. Perhiasan namanya untuk menghias-hiasi dunia. Namaran perhiasan menghiasi dunia. Coba lihat, misal kita contohkan nyaman aja dulu. Wayah ini orang hiram itu bisa diulang terlihat seperti orang putih, terlihat lebih muda, terlihat lebih bening, terlihat lebih cantik, padahal itu diulang-ulang aja karena dihias-hiasi benar aja. Andai kata kada dihias, maka bentuknya tidak lebih. Tapi kalau dihiasi orang nang buruk rupa atau berubah, ada binatang berikutnya, ada binatang nampaknya kawan sekalinya ini aja anu tuh bungas saya sekalinya lah yang didandani, didandani melihat dari aku bertanya emang rumahnya atau yang sakit badan orangnya. Nah ya awal hayat dunia tidak ada Allah, menipu melihat bikin orang titik beliau. Nah ini belum melihat lagi orang ganteng, kata ganteng
pilihan seorang anak lelaki maka itu pak ya kita melihat anak abah lelaki akan seorang orang mengini pak ini maka awet berapa kali sudah kita mati kali jadi luarnya itulah budaya selalu diperhiasi dengan sesuatu yang membuat kita itu lalai dengan Allah Ta'ala. Nabi mengatakan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits kemudian apalah belajar kalau ada salah hadisnya kayak gini idza a'jabatkumul mar'atu bilanya ikam menjadi Nabi Muhammad bertamuan melihat lawan baginya seperti lelaki kalau Nabi Muhammad namanya bila kita lelaki bertamuan melihat lawan babinya ketika kita bertamuan melihat lawan babinya itu a'jabatkumul mar'ah babinya itu tadi dalam penglihatan kita membuat kita takjub udah mau orang begigi bang itu nah apa namanya itu menantang begigi lagi ya artinya Tuhan non polior bina anu aja ada sadar lagi memang sudah ingin mampus ke kita ini kemudian beginian tuh mata cici nah bagaimana lagi beliau di ahlahu kalau kita bertamuan beginian yang membuat kita itu takjub yang membuat kita tuh kecicih melihat dia tadi aja kita lakasi ya faliyati ahlahu lakasi boleh datangi bini datangi bini seorang nyata halal memandang bini jadi ibadah memandiri bini jadi ibadah ya menyenangkan bini jadi ibadah. Kenapa? Jadi Nabi Muhammad ketika lelakian melihat baginya itu bagiannya bujur-bujur dilihatnya membuat ia takjub, membuat ia terheran-heran, membuat ia ini tak cicih sama sekali. Disuruh Nabi mulai ke rumah fa innahu fi mu'min wahid. Ujar Nabi nang ikam tuh takjub melihat baginya kehubung asal. Tapi itu ampun orang, tapi itu lain ampun seorang. Makasih datangi ini seorang Jawa. Kenapa? Sama aja yang nggak dirasanya. Nabi mengatakan sama aja rasanya. Sampai mau bodoh hari ini. Ya Pak. Tadi mau paham namanya. Nabi mengatakan bahkan apa jadi kita banyak melihat ampun orang tercici kita melihat ampun saud sakit hati kenapa jadi kayak itu kenapa karena ujar Nabi bagaimana mar'ata tudbaru bisyaitan wa tudbaru bisyaitan. Ketika kita melihat dari belakang babinya, syaitan langsung menghias-hiasi penglihat kita. Wah, ketika kita melihat dari depan, untuk berubis syaitan pun menghias-hiasi babinya itu tadi. Sehingga setiap orang yang melihat ketujuh nafsu.
Jadi jangan tertipu kita, artinya bukan memadahkan kebingungan, ada bagus kata kitanya yang tertipu kan kebingungan, kadang ada hendak menipu kita. Hanya kebingungan itu tidak berhias kan kesan lakinya juga, ada satu orang ada. Makanya di rumah itu dasar bujur-bujur, oh soleh padahal di rumah 50 mantap itu 3 rangka dipasangkan. Malam memakai habang hijau, ya Allah, mau nyantap keluarnya biasa-biasa aja, terbalik menang terbalik, menang nyantap keluar, habis-habisan kepakaian yang di rumah atau kayak tadi lagi mencium bau iwak. Itu tuh. Jadi kalau kita misalnya berpikir kalau kita lihat aku punya sembahyang aku berdoa berhikmat sudah aku beribadah untuk ilmu pada banyak orang luar pada pernah tak tinggal kenapa Tuhan dijadikan yang membukakan urusan raja ini pindah orang tinggal pada orang-orang aja jangan salah berpikir mungkin Tuhan lebih kasih kepada seseorang yang seperti itu karena Tuhan kadang-kadang yang dimilikinya itu ialah yang pada berharga dunia. Tuhan hendak menyuruh yang dimilikinya di hatinya itu hanya Allah. Ya bahasanya saya ini. Bisa melihat presiden itu membawa tas. Jangan melihat presiden itu membawa kiti-kiti di kantong sedikit ya di tangan sedikit HP saja. Tapi ya presiden tolong saya mau nelpon, tolong saya mau nelpon menteri langsung tinggal halonya aja. Saya mau pakai jas ini diambil orang. Padahal sih sampai ke jalan telinga kan ada bawaan apa-apa. Nah, kenapa jadi yang kayak itu? Karena itu presiden buyur-buyur dicukupi, dijaga, dibantu, dipelihara oleh negara. Apa aja keperluan, apa aja yang diperlukan di dalam tugas kepresidenan itu semua dicukupi oleh negara tanpa memberatkan segala. Jadi hendak pulang masuk mobil sudah siap, duduk aja lagi lawangnya dibukakan, ditutupakan, disubirakan mokarnya makanya naik minyak jadi kayak bau mungkin seperti itulah tamsilasi, seperti itulah gambaran orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah hendak supaya hidupnya ini jangan berat. Semua apapun yang dikehendaki, semua apapun yang diperlukannya, ya Allah jangan ikam menyandarkan kepada dunia. Ikam melawan aku aja, seluruh apapun itu ada di wadah aku yang memilikinya. Ikam hendak begini Tuhan mengabulkan, hendak langkah ini dikabulkan Tuhan tanpa ngalih menyimpan, tanpa ngalih mengatur-atur, tanpa ngalih kita itu bujur-bujur jangan ibarat membawa keseluruhan. Tetapi kebanyakan kita ini hendak ngalih. Ibarat mengujar Tuhan di dalam Al-Quran apa telah pada surah 15 dinar
yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bilainya gawian orang 1 kali 24 jam, zahiran wa batinan, hanya takwa kepada Allah. Apa nang disuruh Allah, nang inya mampu, itulah nang digawinya. Apa nang ditangati Allah, itulah nang dilarang, nang dijauhinya. Itu aja, nang di zahir, nang di batin. Apa nang Tuhan ketujuh, itu aja. Apa nang Tuhan gak dapat tujuh, itu nang dijauhinya. Tuhan gak dapat tujuh, orang gak ada ikhlas. Ini ikhlas. Ini ikhlas. Nah, ibarat datang orang alim, assalamualaikum, ya sampai sedikit. Kada sehari kalau orang datang masjidnya. Kenapa? Inya ikhlas biju-biju. Kawan baru 5.000, kada ada sama sekali berat di hati, kada ada. Nah, jauhnya kada nang itu, nang permintaan itu bisa juga memanas-manasi. Assalamualaikum je. Kenapa ya? Ini kesan masjid saya kita anak mampu dia atau di masjid atau di langgar. Iya kan? Ya ini mana ini kita coba aja sudah. Tadi saya haji tamu tadi itu jauh menyumbang semen 2 rusak. Padahal hajinya baru 50 aja. Iya kan ya? Dan barulah aja. Kayak botakan sama 50 aja. Padahal hajinya ya di lampoknya seorang hari ini ya. Itu ngarannya kada ikhlas Tuhan sangat terima. Sangat terima. Nang ikhlas kita tuh artinya nang kada ada beban di hati kita. Berapa kita merasa kada ikhlas sedikit banyak ya. Bahasanya asal kada kawan bahasanya sadar sedikit rugi kita. Usia mati, kalau sedikitnya kita menerima. Nah ikhlas. Kenapa jadi sampai itu nah ikhlas sama kita gawe Allah kada tuju kita pada ikhlas. Allah kada mati. Dahulu biasa kita hendak berilmu kepada seseorang, hendak berilmu benar aja, hendak berdapat benar aja. Sekalinya orang hendak kita hilang ini macam-macam alasan. Macam-macam alasan dikira kita minta duit kita sebelum kehilang sudah bersiap duit artinya kita ada duit kita ada nama harap duit Tuhan kayak itu berusaha ukur mengajari kita hendak pengajian sama duit jadi supaya jangan harap amplop orang bersama buat di amplop seorang duitnya supaya kita ada mengharap orang memberi amplop. Kita ada sebelum pulang pengajian kita makan, kita kada mengharap orang beri makan kita. Kayak itu guru menyuruh. Jokowi nah juga ada makan terang makan bilang lain saja. Yang buahnya sarangnya banyak makan sana. Pokoknya kan di rumah kada makan. Aku sama lobok nggak pulang. Makan, kalau jangan memberasakan orang. Masa mau orang bagi makan, orang kada kita sudah makan. Nah, makan berencang ini di rumah makan, di sana saya di mana, kada perlu lagi kan. Kada kembali makan di orang kada apa kita sudah makan. Nah, tak salah orang mau jumpa amplop kita ada amplop sudah. Sama lima ayat yang bunga 2 juta wah banyak banget ya buat sih sekolahnya bagi seorang ayat mengajinya ini berapa jam mau sampai berapa 2 juta ya aku lemah tulisannya kerja berapa huruf sebenarnya padahal pak ayatan itu dari berulang sih pesang mulai rumah 2 juta coba sih dia hendak mengetahui pancaran ini ikhlas gada arah pengetahuan pak ayatannya apa huruf sebelum kita lihat nah lima itu bersama
ya. Allah, nah kita ibadah siapa Tuhan dengan hati kita daripada rumput dunia, umat dari dunia yang ada. Dunia silahkan kita memiliki, kata Bapak, cuma nanti tangan itu ketujuhnya senangnya, hobinya tuh dunia. Nah hobinya nanti tangan kita, ada pun dunia silahkan. Artinya cirinya kan apabila orang pada ditamati berisi dunia, tapi yang ditamati itu menyayangi di hati. Artinya rumahnya ada, kita orang hendak membaikkan sini, membaiki langgar, hendak melanggar anak yatim, bantu fakir miskin dan lain-lain. Itu ada barang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa? Membawa ibadah aja kita ni atap langgar kita miris. Nama alhamdulillah ya Allah enak aku katuju banget aku ni kan tahu sawasan aku ni bukan tapi sampai jajaran ini suruh mari menggara buah kau nama bawa maaf bilang kami udah boleh nama tahu aku datang buah kau suruh benar. Nah aku mau katakan berapa kalau atap berapa menjadi cukup duitnya semua mau diganti semua atapnya tu tidak buruk pada sudah ya apa aja. Saya separuhnya jangan lain jangan kayak itu banyak lagi menghantar. Saya barangnya banyak berapa soal menyesal sabar berapa duitnya sabar misalnya anggaplah 10 juta misalnya 10 juta minta duit. Nah aku balikan 100.000. Nah ini bisa nikah. Terima kasih kan senang kalau aku sudah membawa yang kalau tidak tapi tidak laku. Itu orang bujur-bujur di hatinya itu kadang ada dunia sayang bunyi-bunyinya juhud nyambet rumput orang zuhud bersifat zuhud di hati itu nyambet juhud cocok juhud kawannya jujur. Nah yakin kita lawan yang disampaikan Nabi bahwa dunia itu kadar lebih daripada setimbang kalar nyamuk sebelah. Itu aja. Nabi Muhammad apa kadar iya guru panggil balik guru panggil itu guru sama yang ada ya guru sama yang ada. Dibawa oleh pecinta sih guru aku latihan tempat kemana aja sih belum nak bawa dia ke Surabaya bila sudah tuntok yang memulihkan kita dulu ya kisah belum harap ya kenapa harap kisah ulun ada mahal ulun beriakan awal dia ulun iya Pak di sini. Nampak di sini kan nampak apa orang itu. Ulun ada manuka rumah di Surabaya. Ulun ini kan dipanggil. Ulun ada manuka rumah di Surabaya. Sudah ulun bayar, sudah ulun siapkan dan itu ulun berniat membeli dia rumah mewah. Soalnya ada sambutan dulu yang lebih jauh daripada kita kira-kira iya Pak gimana Pak kita yang bertanya saya menyebut berbangun jadi berbangun ada usaha kenapa dulu ulun berniat memukul rumah itu kesentian kalau dia memberi istirahat kalau berdua niatnya mungkin orang bagi istirahat tunggu istirahat la rohata fid dunia selama masih hidup di dunia itu ada kata istirahat itu ada rugi bila istirahat masih kawa aja lagi jangan tak istirahat udah kumpul tuh ya Pak awak sudah lucu sudah nih kangen banget sudah kedua-duanya bakal cucu kurang cuci darah suaraku di sini masih lantang Tuhan memberi mataku masih jelas lagi aku melihat tulisan-tulisan tetap belajar tetap di sini masih kita baca kitab
Ada kita sama kita apa aja sekawan kita turun sama malu kepala aja kepala aja malu berarti sekawan saya jalan sekawan ya sekali kawan pulang ke majelis belikannya di pasar saja kita ini kita mau kita salah sedikit kada turun kita palai kita usah ya turun yang usah kada boleh biar serta iman dan apa biar sekali-sekali ya semuanya apa itu biar tidak boleh kada usah di sini karena apa dulu kayaknya di sini aku gak anak mau banyak di sini mau urus nang itu pulang kayaknya aku pulang aku kamu pulang kayaknya bukannya berebut rumah itu maknya aku mau datang ada usahnya ada usah karena aku di sini rumah mewah di Surabaya subhanallah berubah soalnya apa berubah tadi dasar ujung-ujung pada pun sidik namun panjang berisi dunia itu melengahkan kita dari Allah berapa waktu ulang Yazidin karena memandiri anak buah cuma ada rumah di situ kulibari orang buah nikah katakanlah anak apa nak buat pelajaran kan panjang kisahnya sama tadi Imam Ghazali orang buat supaya jangan berlaku supaya membuang-buang waktu indah sih namanya orang wali lahir pada kita kita nih ya isi hati itu berlahir dari isi hati orang wali almarhum Guru Wahid sidin kada diisi rumah sampai ke mati kada diisi rumah sidin hanya untuk lawan di rumah kembar sidin pengajian di situ sidin beramaliyah beramal ibadah di situ rumahnya halus karena orang yang mengaji ini di kampung itu bahkan di luar kampung ada juga yang membatan doa apa sini yang halus kepada umat lalu orang kampung memikirkan kayak apa kita nih kita bagikan rumah besan pengajian lagi lalu ketika kepada halaman Guru Wahid Guru Wahid dinilai rumah guru ini rumah apa cuma membiar tuan hantar di luar bukan hewan apa kalau tidak ada hati kalau berisi rumah lalu ringkas kata buahnya kepada lawan apa sih ya pakai rumah ini kami bangun akan tangganal tanahan memang kita kalau pakai hutan di sini tiap malam kalau mau baca bermanfaat ya Allah sini aku kan keberatan naik membaca bermanfaat di sini membaca di sini karena rumah aku ngalih menyakui balai aja terusan itu apa sih ringkas kata kesalahannya lalu Guru Muhid bersuara ujar sini niat buat biar hendak membangun akan ini kan berarti kesan pengajian kesan majlis berarti di sini nah kalau yang buat biar membangun akan ini kesan pengajian kesan majlis ayo ulang umpat aja nah tetapi ujar sini namun niat membangun akan ini kesan ulun ada usaha ada mulai ini kita kesan bermanfaat supaya kita hendak pengajian ya biar nyaman di sini pengajian di sini nah lamun nampak itu di sini tolong bisa
katakan aja aku sebuah kamar. Nah, sebuah kamar itulah ampunku itu aja. Nang rumahku cuma di kamar dan pada kurang itu aja. Sisanya lain ampunku itu kesannya. Namun yang memang itu waris karena abahku kepada aku itu aku hidup kesan keperluan majelis. Ada mau sih. Karena menjadi nambah itu orang-orang hebat di hadapan Allah Ta'ala, orang tahu apa? Tahu dunia ini hebat kayak apa aja, tinggal. Apabila dunia itu kada kita gunakan untuk jalan Allah Ta'ala, dunia itu akan mengalihi lawan kita di akhirat. Tapi apabila dunia kada kita cintai, lalu kita mudah untuk menggunakan gasan-gasan jalan yang disuruh oleh Allah. Apa misalnya? Banyak kesan basikin kesan mangsa aja kan banyak. Nah, banyak. Nah, di antaranya semalam ya anak yatim, fakir miskin. Nah, kita ubah dunia itu tadi jadi akhirat. Ngarannya dunia kita ubah fungsinya akhirat. Ini namanya mikrofon, mikrofon ini kan ulahannya orang mana nih? Kan ini orang Islam, orang ya orang. Nah, dunia kalau ini, tapi kita gunakan dasar pengajian, kita gunakan dasar memuji Rasulullah, memuji Maulidan, berubahnya dunia ini menjadi akhirat. Karpet dunia, rumah dunia kita gunakan gasan apa? Gasan kita beribadah, gasan kita berkumpulan, nama berkumpulan kita sama orang ini, ada nama berkumpulan sama keluarga kan aja, gasannya lagi bini beribadah. Nah, jadi kita gunakan semua keduniawian itu tadi, kita ada tertipu, kita balik namanya menjadi akhirat. Nah buktinya disitulah kita niat kita ulah rumah kokoh supaya kita dan anak bini kita tadi dasar bisa wujud aman diri kita, karena keanginan, karena kepanasan, karena kehujanan, karena jadi banyak maafiki lawan awak anak bini kita, karena orang tetap beribadah perlu awak yang sehat. Nah, tapi udah murid kerja panas berbalik sudah pada sing hujanan, nukar AC duitnya ada aja. Jadi murid banyak, biar satu umat tapi bibir guring, punya satu umat bangun pas takanan naik, nampaknya lawan dari orang pengajian, takanan nikahnya, ini takanan nikahnya berapa takanan? Bawahnya aja sama ini 135 misalnya aja tuh. Kenapa? Jadi berada istirahat ya. Nah, kenapa penyebab jadi kata istirahat itu cari supaya kita sehat. Bila kita sehat, kita bawa beraktivitas untuk beribadah. Nah itu niatnya. Makanya ujian Imam Ghazali menyayangi awak kita, tetapi jauh pandangan kita menyayangi awak kita lagi dari dasar beribadah kepada Allah Ta'ala, itu hukumnya cinta kepada Allah. Jadi jangan pindah-pindah barang aja hidupnya. Melihat kawan makan kambing, Bismillah. Apa aja kalau tidak tahannya situ malam tangan sudah 170 baru makan kambing, belum lagi nih. Dia orangnya makan jangan ada kambing, baru mau kita Bismillah. Kambing ini ada modal juga. Kali bisanya kambing ini mulai kawan darah mulai. Ya Allah, kalau Allah menghendaki kada naik, mana naiknya direbui kok makan kambing. Nah harap benar mas tauhid. Atau dasar lombok
pelan biar kita tauhid tentang ini dan nanti pelajari dasar lombok di papan atau pada serah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala itu tidak bisa dirubah-rubah, ada tidak berubah. Mendasar malam, hari dasar kadar. Nama ulah malam kadar itu Allah, jujur. Tapi sifatnya kenapa dasar matahari kada timbul? Tuhan nama ulah itu. Mendasar kada makan, dasar lapar. Kenapa jadi lapar? Kada makannya itu orang mau ulah kita lapar kada. Memang kata-kata Allah Ta'ala bila ulang hendak kada lapar makan. Kenapa diubah itu? Kenapa jangan biji kabatis ya sana? Pikir dokter Amerika ya aneh itu dokter ini kadang-kadang asam urat bisa urat asam nah pintar ya makanya aku disuruh sebaliknya untuk Allah yang hebatnya obat itu aku yakin obat itu bisa yang membaikkan juga makanya aku udah dapat di tangan tiga pulang aku mau makanan aku tujuh hati apa dah muncus katakan jualan yang diusul untuk benar itu apa saja yang Allah Ta'ala juga. Nah, kalau membayangkan asal biji-biji ini bakar ada kalau ditantang-tantang bahwa Allah sudah menetapkan namanya sunnatullah. Bahwa yang dokter jangan makan ini karena kambuh. Jangan dimakan kita mungkin dia percaya lawan dokter nang maulah dokter itu diisi pengetahuan siapa nang maulah dokter itu kawam untungnya memadahi kita jangan ini jangan itu siapa Allah. Makanya katanya kalau mau dikira kita Allah Ta'ala nang memadahkan lawan kita Allah Ta'ala nang mengingatkan lawan kita langsung Allah lah nang memadahkan kitanya nang pada paham. Zaman Nabi Nuh ada seorang ulama besar luar biasa alimnya di zaman Nabi Nuh beriman kalau Nabi Nuh. Nah, sekalinya apa sudah turun ayat bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh agar menyuruh seluruh pengikut-pengikutnya naik ke kapal hendak selamat naik ke kapal. Nabi Nuh menyampaikan ujar ulama besar sang dari di zaman Nabi Nuh seorang zaman kata Allah Ta'ala menyuruh pada Nabi Nuh ini memadahkan kata seorang Allah bilanya Allah menyuruh merintahkan itu kan Nabi Nuh itu Allah menyuruh makanya tidak menyuruh naik karena Allah menyuruh sini seorang bilang ada itu pada jiwa dan namanya orang bahagia buruk apa dia di rumah kita naikkan apa kata terima kasih anak banjir buruk keadaan kita banjir apa bisa tinggal rumah dia sudah nggak matang kalau dia matang ini itu sampai banjir di sambar kata terima kasih ada 3 kali ada 6 orang lewat rumah sini menyapa nangka itu mengatakan ada juga ringkas kata hujan banjir akhirnya apa ketika sihir di sini sudah kalau lagi sudah hujan sihir ya Allah kenapa pian jadi kata menyuruh ulun naik ke kapal Nabi Nuh ulun kada mampu membayar ini kenapa pian jadi kada membawa ulun kenapa pian kada perintahkan ulun untuk menyelamatkan diri naik ke kapal beserta Nabi Nuh. Lalu di situ Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril padahal kada ku tanggur kada ku bawain kayak apa misalnya pian kada memadahkan bahwa ulun harus naik ke kapal
Yang pertama, wajah Jibril Allah Ta'ala menyuruh seseorang lewat di rumah hikam, sehingga ia jangan lawan hikam, ia menyapa lawan hikam, dan ia mengatakan itu Allah maulah. Allah maulah ini itu kawal mengatakan hikam, tapi hikam tidak benar lawan Allah, sehingga hikam mengira karena lawan Allah itu ikungan Allah Ta'ala nya. Kada tahu nam itu adalah mazhar kenyataan bagi Allah Ta'ala. Inya berkawa ucap kenapa guru benda kenapa itu semua kenapa orangnya mengucapkan dunia Allah kata Allah untuk yang terucap. Dan di sini kan orang yang tertipu memantang lahir. Makanya kita tidak jadi ini mamai jangan dipandang mamainya, jangan tabuyuinya, apa yang ini lengkong di rumahnya, pikir kayak orang tak mencari ada buyur siapa itu buyur ini. Nah ini kamu makanya apa benar? Raja itu maka bilanya pilih itu akan boleh pemandir orang laki dan kasar kan itu. Seorang juga mulai banyak bab ini awal tak pemandir kasar. Aku ini kalau ini sangat sudah sabarnya. Yang mana laki yang ini dengan kita pemahaman. Anak salib kan laki ada tuh pandang hakikatnya nang bini tadi menyampaikan bagi katakan tuh wujudnya berarti itu dari Allah. Jangan bilang anak salib ini wujudnya itu tapi yang bisa berarti hadapannya wujudnya ampun cara itu ada hati memandang nang menggerakkan bini nang menjadikan bini kamu bersuara berpandir memadahkan kita salah Allah pada kita. Allah kada membiarkan kita tenggelam larut di dalam masalah lalu dijadikan Tuhan bini kita kamu ucap cuma kita ini tak pandang bini. Nah di sini kira-kira gitu bilangnya kita tak pandang bini kita nang ucap namanya dengan dia semakin tua nih kalau aku semantap inya nang bagawinya natap aku ini tak mau orang lawan inya kita mau ibadah kadanya kita mau ibadah karena Tuhan tuh sayang lawan kamu. Nah kita harus bisa menjaga kita ini, makanya belajar ilmu itu gunanya supaya kita buyur-buyur kamu menyikapi di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa bersama Allah Ta'ala daripada tipu daya duniawi yang seperti orang-orang kafir. Mereka itu memang dilanjur oleh Allah Ta'ala sehingga semakin tertipu adapun kita orang yang beriman mudah selalu hati kita dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan sifat-sifat zuhud sehingga kita ini kada berat untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan segala apapun yang dimiliki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una